Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Nindi Gisti Azara dengan NIM 221040900098. Saya merupakan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume artikel yang saya buat, yaitu berjudul Strategi Pengelolaan Arsip Digital dalam Lembaga Pendidikan Islam. Simak sampai akhir ya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian abstrak terlebih dahulu. Jadi, abstrak yang ditulis ini memuat fakta sosial penelitian, fakta literatur atau data yang mendukung analisis penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, di era digital, Lembaga Pendidikan Islam sangat membutuhkan pengelolaan arsip secara digital karena akuntabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas informasi lembaga merupakan suatu hal yang penting. Temuan di sejumlah madrasah dan perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa masih banyak lembaga yang belum memiliki sistem pengarsipan digital yang terintegrasi dan aman. Fakta ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa sekitar 60% lembaga pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya mengadopsi sistem pengelolaan arsip berbasis digital. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan arsip digital yang efisien di lembaga pendidikan Islam serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan arsip digital yang efektif melibatkan beberapa elemen penting, seperti pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan perangkat lunak, serta adanya kebijakan lembaga yang jelas. Nah, ketiga faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja dan keamanan data. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan arsip digital sangat bergantung pada kesiapan teknologi yang ada, kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dari manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Kemajuan dalam teknologi informasi telah mendorong perubahan di banyak aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu dampak dari digitalisasi adalah pada cara pengelolaan arsip di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan Islam, arsip digital menjadi hal yang sangat penting agar administrasi bisa berjalan dengan baik dan akuntabilitas lembaga dapat terjaga. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pentingnya pengelolaan arsip digital sebagai elemen kunci dalam meningkatkan layanan publik serta menciptakan transparansi dalam informasi di sektor pendidikan. Dengan memiliki sistem penyimpanan arsip yang dapat diandalkan, institusi pendidikan mampu memenuhi kebutuhan laporan dan audit secara lebih efektif, serta menyediakan akses yang lebih baik bagi pemangku kepentingan untuk memantau kinerja organisasi. Selain itu, digitalisasi arsip dapat mempercepat penyampaian informasi, mengurangi resiko kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi dalam komunikasi administratif. Namun, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola arsip, seperti mencatat secara manual, menyimpan dokumen fisik tanpa sistem pengkategorian yang baik, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya digitalisasi arsip. Nah, kondisi ini menyebabkan pelayanan administrasi menjadi lambat, resiko kehilangan dokumen penting meningkat, dan kesulitan saat mencari data historis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Zeni Fatmawati di Mandua, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa sistem digitalisasi arsip sangat bermanfaat untuk mempercepat pelayanan dan memudahkan pencarian data. Namun, penerapannya masih terhambat oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada. Masih banyak lembaga pendidikan Islam yang kesulitan dalam mengelola arsip secara digital, baik itu terkait infrastruktur, kemampuan SDM, maupun pemahaman tentang pengelolaan arsip menurut standar manajemen informasi. Walaupun sejumlah lembaga telah berusaha untuk
mengadopsi teknologi digital, banyak yang belum memiliki strategi pengelolaan arsip yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan penyimpanan arsip yang baik berperan besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi lembaga pendidikan. Nah, dengan menggunakan sistem penyimpanan yang terencana, teknologi informasi yang sesuai, dan kebijakan pengelolaan arsip yang jelas, lembaga pendidikan bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk urusan administrasi, meningkatkan keamanan data, serta memperkuat proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja strategi pengelolaan arsip digital yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan arsip digital yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori manajemen informasi yang diusulkan oleh Kenneth dan Jane Loudon pada tahun 2016. Mereka menekankan bahwa sistem informasi yang efektif harus memiliki elemen input, proses, output, dan umpan balik serta didukung oleh teknologi informasi. Selain itu, teori knowledge management dari Nonaka dan Takeuchi yang dikemukakan pada tahun 1995 juga diintegrasikan untuk menyoroti peran penting dalam menciptakan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan melalui arsip digital sebagai representasi dari institutional memory. Kerangka ini juga mengacu pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam, yakni amanah, transparansi, dan efisiensi yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Lalu yang berikutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Pendekatan tersebut dipilih untuk meneliti berbagai sumber seperti literatur, jurnal akademik, buku, serta dokumen yang membahas tentang cara mengelola arsip digital, terutama di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Data utama yang digunakan dalam studi ini berupa data sekunder yang diambil dari referensi tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang relevan dengan isu yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, pemilihan, dan pengajian literatur yang sistematis terhadap beragam publikasi ilmiah dan kebijakan pemerintah mengenai manajemen arsip digital di lembaga pendidikan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi yang melibatkan identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi informasi untuk menemukan pola, konsep, serta strategi yang dapat diterapkan. Hasil dari analisis ini disajikan dengan cara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang strategi pengelolaan arsip digital di lembaga pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengidentifikasi beragam strategi dalam mengelola arsip digital di lembaga pendidikan Islam yang berkembang sejalan dengan kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Strategi-strategi ini dapat dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu kebijakan institusi, infrastruktur teknologi informasi, dan kemampuan sumber daya manusia. Ketiga komponen ini berhubungan satu sama lain dan membangun sistem pengelolaan arsip digital yang terintegrasi. Yang pertama, regulasi dan kebijakan lembaga. Komponen pertama yang menjadi fondasi pengelolaan arsip digital adalah regulasi atau kebijakan lembaga. Tanpa kebijakan yang kuat dan terstruktur, proses digitalisasi hanya menjadi kegiatan insidental tanpa arah yang jelas. Lembaga pendidikan Islam perlu menyusun peraturan resmi seperti SK Kepala Madrasah, SOP digitalisasi, dan juknis pengelolaan arsip elektronik agar proses berjalan efektif dan akuntabel. Regulasi ini juga harus mencakup aspek teknis seperti format file, metadata, serta penggunaan cloud. Selain itu, lembaga disarankan membentuk unit audit internal untuk mengawasi implementasi aturan. Tidak kalah penting, kebijakan harus menjamin keberlanjutan sistem digital mulai dari penciptaan hingga pemusnahan arsip, termasuk keamanan data agar tidak rentan terhadap
penyalahgunaan atau kerusakan. Komponen kedua adalah infrastruktur teknologi yang menjadi sarana utama dalam menjalankan sistem arsip digital. Lembaga pendidikan Islam perlu memiliki perangkat pendukung seperti komputer, server lokal, dan cloud storage, serta menggunakan aplikasi pengarsipan seperti G-Arsip, SIAKAD, dan IMS. Sayangnya, tidak semua lembaga memiliki akses terhadap teknologi ini karena keterbatasan dana, akses internet, atau manajemen yang kurang visioner. Solusinya, lembaga bisa menjalin kerjasama dengan dinas arsip, universitas, atau platform edukasi. Selain hardware, penting juga memastikan interoperabilitas sistem agar arsip terintegrasi dengan sistem lain seperti keuangan atau akademik. Penggunaan ICMS dan standar internasional seperti ISO 16175 dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan. Lembaga juga perlu memastikan sistem backup otomatis dan penggunaan cloud terenkripsi untuk menjaga arsip tetap aman dan tersedia. Komponen terakhir adalah kompetensi sumber daya manusia. Tanpa SDM yang paham teknologi dan literasi digital, sistem digital tidak akan berjalan optimal meskipun perangkatnya canggih. Pelatihan menjadi kunci utama, baik pelatihan teknis seperti penggunaan software, scanning dokumen, maupun pemahaman etika digital dan keamanan data. Peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial. Budaya digital juga harus dibangun seperti penggunaan email lembaga, tanda tangan digital, dan penyimpanan berbasis cloud. Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini perlu ditopang oleh kepemimpinan yang menjadi teladan. Ketika kepala lembaga sendiri itu aktif dalam digitalisasi, maka transformasi akan lebih cepat dan efektif. Program pengembangan SDM seperti mentoring, sertifikasi internal, dan komunitas digital sangat direkomendasikan. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, strategi dalam mengelola arsip digital di lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk mencapai pengolahan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai strategi yang bisa digunakan oleh lembaga pendidikan Islam dalam pengelolaan arsip digital secara efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa strategi termasuk digitalisasi arsip dengan cara yang terencana, penerapan sistem manajemen arsip digital, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan kebijakan lembaga diidentifikasi sebagai hal yang krusial untuk peningkatan pengelolaan arsip digital secara maksimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan arsip digital yang tepat tidak hanya membantu dalam efisiensi administrasi, tapi juga meningkatkan akuntabilitas serta keberlanjutan dalam pengelolaan pendidikan berbasis teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang resum artikel yang berjudul Strategi Pengelolaan Arsip Digital dalam Lembaga Pendidikan Islam. Thank you for watching. See you.